kita percaya akan belas kasih Allah, percaya akan cinta kasih Allah. Credi di Caritas, credi di Caritati, percaya akan belas kasih Allah. Tadi ketika saya datang baru tiba dari Manado, ada banyak umat yang masih lupa-lupa ingat kepada saya. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Kok sudah beda wajahnya? Iya, memang sudah beda. Dulu masih muda ya. 15 tahun yang lalu saya pastor muda di sini. Ya, Pastor Franciscus Marlino Lolok MSC. Masih ingatkah? Ya, sudah lupa karena wajah sudah berubah. Iya, dulu masih muda, sekarang setua. Karena sudah ditempa begitu banyak pengalaman di pedalaman, di pelosok tanah air di Sulawesi Tengah, kemudian lanjut ke Sulawesi Utara. Tapi yang tidak berubah adalah belas kasih Allah. Ya, Pastor John dulu ganteng sekali, itu masih seminari. Ya, Pastor Poroki juga, Pastor Alex Palino masih muda, ganteng, kuat, perkasa. Pastor Joni Salamat juga begitu. Ya, dan Bapak Ibu juga semua yang masih muda, semuanya masih kuat, cantik-cantik, ganteng, hebat-hebat. Tapi kita harus mengakui bahwa karena usia, karena waktu yang berjalan terus sehingga kita semua harus berubah secara fisik. Yakinnya Bapak Ibu ya, semua berubah. Tapi yang tidak berubah adalah apa? Cinta kasih Allah, belas kasih Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Maka pantaslah kita bersukacita bersyukur karena hanya belas kasih Allah cintanya kita tetap bahagia, berharga di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama yang kita dengarkan tadi dari kitab kedua Tawarikh itu menggambarkan tentang pengalaman-pengalaman kejatuhan, pergumulan-pergumulan yang dialami oleh raja bangsa Israel, Raja Sedekia, pemimpin-pemimpin, para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Mereka berubah-ubah. Pengalaman kegelapan itu mereka alami secara massal, secara menyeluruh. Apa dasar kekelaman mereka? Yaitu mereka sudah jauh dari Tuhan karena mereka berubah-ubah. Betapa Tuhan begitu banyak menunjukkan kasih-Nya, cintanya, kesetiaannya kepada mereka. Namun sayang, mereka tidak mampu melihat, tidak mampu mencermati, tidak mampu mendalami kasih Allah yang telah dicurahkan kepada mereka. Sehingga mereka jatuh, bercerai-berai, dan mereka akhirnya dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Karena berubah-ubah, karena melupakan cinta kasih Allah, karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka sulit melihat belas kasih Allah dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami kegelapan, mengalami kekelaman dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya, kita semua, umat sekalian, tentu kita punya pengalaman-pengalaman masing-masing. Pengalaman suka duka dalam hidup ini pasti ada, pengalaman kejatuhan pasti ada, pengalaman buruk pasti ada, karena banyak faktor Bapak Ibu. Karena kedosaan, karena kegagalan-kegagalan kita, karena relasi kita, karena pergumulan kita sehingga kita mengalami kejatuhan dan kekelaman di dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah kita masih punya harapan untuk bangkit? Masihkah Bapak Ibu? Masih? Mungkin antara kita kecewa. Saya lagi kecewa Tuhan hari ini. Ya, Tuhan, saya putus asa. Kenapa putus asa? Karena saya banyak dosa, saya banyak kesalahan. Kenapa Anda berkecil hati, bersedih saat ini? Karena saya mengalami keretakan dalam keluarga, masalah pribadi, masalah relasi, masalah usaha pekerjaan, masalah pendidikan dan sebagainya, masalah pelayanan. Apakah kita masih punya harapan untuk bangkit? Ya, pasti masih. Kenapa kita punya harapan, masih ada harapan untuk bangkit Bapak Ibu? Karena kita percaya akan cinta kasih Allah. Percaya akan apa? Cinta kasih Allah. Ya. Dan memang benar bahwa meskipun kita berubah-ubah Bapak Ibu, saudara-saudari,
Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan itu sama dulu, kini dan selama-lamanya. Dan itu terbukti dalam pergumulan bangsa Israel dalam kejatuhan mereka itu. Tuhan tetap mau merangkul mereka. Dia mengutus raja bijaksana untuk mengangkat mereka dari kejatuhan mereka, memulihkan mereka melalui kehadiran seorang raja, yaitu Raja Kores. Nah, kita belajar apa dari sini Bapak Ibu? Kita belajar bahwa ternyata meskipun kita punya pergumulan, kita mengalami kejatuhan, kegagalan, mengalami kekelaman hidup, kita jatuh dalam dosa, mesti percaya akan cinta kasih Allah. Dan cara Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita Bapak Ibu, saudara-saudariku, ada banyak cara. Dengan menggunakan sahabat kita, menggunakan anggota keluarga kita, menggunakan orang-orang yang mungkin kita belum pernah baku dapat, belum pernah ketemu dengan dia, melalui ketua rukun, ya, ketua wilayah rohani, melalui rekan-rekan kita di dalam sebuah persekutuan doa, melalui pastor paroki kita, melalui pastor-pastor yang berjumpa dengan kita, melalui peristiwa-peristiwa yang lain. Tuhan punya cara untuk mengungkapkan kasih-Nya, belas kasih-Nya kepada kita, sehingga kita tidak boleh berputus asa. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, kita harus punya pengharapan karena kita percaya akan belas kasih Tuhan. Fidei Caritate, percaya akan cinta kasih, kasih Allah maksudnya. Nah, dalam bacaan kedua diangkat hal demikian kurang lebih sama, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di situ Paulus mengangkat kisah nyata yang harus disadari oleh setiap orang beriman, jemaat di Efesus dan juga kita yang hadir pada saat ini, bahwa kita ini berbangga, kita ini bersyukur bukan karena usaha-usaha kebaikan-kebaikan yang telah kita presentasikan dalam hidup ini, bukan karena kekuatan-kekuatan kita sendiri kita berdaya, kita bisa bangkit, kita bisa mengalami kesegaran dalam hidup, tapi hanya semata karena belas kasih Allah. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Ya, walaupun kita sudah lepas dari masalah kita Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita mengalami kebangkitan dalam hidup, kita mengalami keberhasilan dalam hidup, kita mengalami kelepasan dari berbagai macam persoalan hidup. Jangan lupa diri, karena kita mengalami ini dan itu, kebahagiaan itu, sukacita itu, kelepasan itu hanya karena belas kasih Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hasil usaha kita sendiri. Amin Bapak Ibu, amin. Percaya akan kasih Allah, Allah yang berjuang penuh sekuat tenaga untuk mengangkat kita dari kejatuhan kita atas dasar kasih-Nya. Nah, bacaan Injil hari ini pun juga menegaskan itu. Di mana letak cinta kasih Allah yang besar, yang hebat di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Sabda mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi dalam diri Yesus putranya itu, Dia menunjukkan kasih-Nya yang amat besar. Maka ditegaskan di situ, tinggikanlah anak manusia itu, tinggikanlah Yesus dalam kehidupan kita semua. Tinggikanlah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Ialah sumber belas kasih. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mau menyelamatkan kita. Meskipun kita jatuh dalam dosa, tapi Dia tidak membiarkan kita tetap berkubang dalam dosa dan kealapan kita. Dia mengangkat kita semua karena kita berharga di mata Tuhan. Ya, orang kita ini karena kesalahan kita Bapak Ibu, karena dosa kita bagikan kotoran Bapak Ibu. Tidak ada artinya kita di hadapan sesama kita, apalagi di mata Tuhan. Tapi hanya karena belas kasih Allah, maka kita ini pantas berbahagia, bersukacita. Kita menjadi layak di hadapan Tuhan
karena semata belas kasih-Nya. Masa Prapaskah ini, retret agung ini, Khalwat agung ini adalah waktu atau saat yang tepat untuk merenungkan betapa kita seringkali mengandalkan kekuatan kita sendiri. Betapa seringkali kita jauh meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Betapa kita sering jatuh dalam dosa karena kealpaan kekurangan kita. Dan seringkali kita lupa itu. Dan kita mau menghindari gereja, menghindar dari persekutuan di dalam wilayah rohani atau dalam rukun, menghindar dari kegiatan-kegiatan gerejani, menghukum diri, mengalienasi diri, mengasingkan diri, seolah-olah bahwa tidak ada harapan lagi bagi kita. Hari ini melalui bacaan-bacaan Minggu Letare ini kita diingatkan bahwa ternyata kita punya harapan hanya karena belas kasih Allah. Credidi Deus Caritate. Percaya akan belas kasih Allah. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.